Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Romi Zarman sudah hadir di kelas menulis daring dan informasi yang saya dapatkan saat ini posisi Bang Romi sedang berada di kampung beliau di Kampar, Riau, dan sepertinya jaringan di situ agak kurang bagus kabarnya, tapi mudah-mudahan bisa lancar dan beliau minta izin untuk tidak mengaktifkan video. Tidak apa-apa. Baik, sebagai pengantar kawan-kawan sekalian, materi hari ini adalah menulis esai, dan nanti Bang Romi akan berbagi pertama proses kreatif beliau sebagai penulis, ya, penulis ketika beliau masih berada di Kota Padang saat menjadi mahasiswa di di Universitas Andalas. Beliau sangat produktif sekali menulis esai di koran-koran lokal dan nasional. Dan beliau juga berposisi sebagai seorang peneliti, buku-bukunya sangat banyak ya, produktif, dan tentu saja nanti kita akan mendengarkan proses kreatif beliau dan tips kiat menulis esai. Baik, Mbak Romi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak Subhan. Sehat. Keluarga baik, Bang Romi ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bang Romi, kita santai saja, tidak formal, ya. Tentu pertama nanti Bang Romi berbagi ya ceritalah sedikit tentang awal mula menulis, ya, terutama proses kreatifnya, dan nanti pada tips menulis versi Bang Romi Zarman. Baik, waktu dan layar dipersilakan kepada Mbak Romi. Nanti ada beberapa pertanyaan tambahan. Oke, terima kasih Bang Subhan. Selamat malam untuk kawan-kawan semua. Saya berterima kasih ya pada Bang Subhan terutama dan kawan-kawan semua karena sudah berkenan hadir dalam forum ini. Saya nggak tahu harus mulai dari mana kalau untuk proses kreatif, karena begini ya, saya sebetulnya kan dari kuliah dulu di Fakultas Sastra Andalas di UNAN, dan memang proses kreatif saya dimulai dari sana dan terpacu untuk menulis, mempublikasikan terutama di media massa, memang dari kawan-kawan yang ada di Fakultas Sastra dari UNAN terutama. Tapi lingkungan pertemanan atau pergaulan tidak hanya terbatas di lingkungan UNAN. Dulu saya masih ingat untuk proses kreatif saya sering main ke IAIN ya, ke UIN, kalau sekarang UIN Imam Bonjol, juga ke UNP. Jadi di UNP itu saya masih ingat ada Arif Rizky, ada Rio Fitra SJ, ada Fatih Akbar, kemudian ada satu lagi saya lupa namanya sekarang, udah lama sekali nggak ketemu. Nanti di IAIN banyak, salah satunya Wimo atau Zrafini Wimra. Nah, yang teringat oleh saya itu komunikasi antar penulis atau silaturahmi lah bahasa yang tepat. Secangkir kopi, walaupun cuma sejam 2 jam bertemu lalu bertukar pikiran tentang apa saja. Ini ternyata sangat membantu dalam proses kreatif, baik untuk ide maupun dalam pencarian ya, dalam pencarian. Karena gini, kalau saya awalnya saya kan mulai dari awal sekali saya langsung memulai tiga bentuk ya, tiga kategori. Saya menulis esai, menulis puisi, dan menulis cerpen. Nah, sejak awal saya menulis tiga itu. Untuk esai biasanya saya memang menulis tentang sastra dan budaya, sok-sok bertema budaya lah. Nah, puisi, tapi
ternyata saya lebih banyak menulis esai ternyata. Untuk cerpen sendiri lebih banyak. Dibandingkan puisi, saya lebih produktif menulis cerpen ketimbang puisi. Tapi jika dibandingkan dengan esai, lebih banyak esai. Lebih Bang Romi, mikrofonnya off. Halo? Udah tersambung? Oke, silakan Bang Romi. Oke. Saya mulai dari cerpen ya. Berbagi proses kreatif dari cerpen. Untuk cerpen sebetulnya saya lebih begini, saya sering bilang ke kawan-kawan penulis, ke kawan-kawan sastrawan muda, saya sering bilang begini, kenali dirimu. Jadi dirimu ini adalah Ahmad Tohari, novel Ahmad Tohari. Nah, Pak Tohari itu kan beliau cenderung stylenya itu, pembawaannya itu kan di dalam karya-karyanya ya, beliau kan cenderung naturalis. Naturalis itu beliau dalam menggambarkan suatu peristiwa itu sangat natural sekali. Nah, itu pembawaan dari Ahmad Tohari, itu kecenderungan beliau. Nah, itulah yang saya masuk dengan diri, itu dirinya Tohari. Gitu. Jadi dulu saya sering bilang ke kawan-kawan, kalau ditanya apa sih kiatnya bisa menembus misalnya media Jakarta misalnya. Nah, salah satunya saya bilang gini, kenali dirimu gitu loh. Dirimu itu ya apa tadi karakter atau pembawaan, kecenderungan, gaya atau style gitu loh dalam hal cerpen. Itu pertama yang harus dikenali. Kadang ada pengarang pemula yang sebetulnya dia potensi dia itu bukan di gaya realis, tapi di simbolis. Nah, karena dia tidak sadar dengan potensinya, ini kebanyakan para penulis memang tidak sadar dengan potensi biasanya, tidak nampak oleh dia. Kadang kita memang perlu pembaca lain, ya. Kita perlu orang lain untuk menunjukkan atau bertanya di mana kekuatan kita atau di mana potensi dari tulisan kita, gitu. Nah, maka potensi tadi yang digarap. Misalnya Anda kalau punya kecenderungan simbolis, maka saran saya latihlah kesimbolisan Anda dalam menulis cerpen misalnya. Itu yang harus dikenali pertama kali dulu. Karena kalau Anda punya potensi di simbolis, lalu Anda ternyata memilih gaya realis, ya sudahlah tuh. Biasanya potensi atau kekuatan dari sebuah tulisan tadi tidak akan didapatkan oleh penulis melalui tulisannya itu. Itu yang pertama, kenali diri, kenali potensi atau kecenderungan Anda dalam hal penyajian. Nah, yang kedua, kita harus punya harus punya modal pengetahuan tentang karya-karya pengarang kita. Setidak-tidaknya, misalnya kalau ada yang domisili Sumatera Barat, maka harus punya modal pengetahuan, misalnya kumpulkan dulu siapa cerpenis-cerpenis yang ada di Sumatera Barat. Kumpulkan, lalu baca karya-karyanya, lalu petakan. Misalnya Anapis itu kecenderungan Anapis itu ironi ya. Kisah-kisah yang ironis kalau Anapis ya. Sehingga pada setiap ketika selesai membaca cerpen Napis, itu selalu ada yang membekas ironisnya di bagi pembaca. Itu Napis. Nanti ada Pak Haris Effendi Tahar misalnya. Punya gaya lagi, punya kecenderungan lagi yang berbeda dengan Napis. Terus nanti ada Gustave Sakai, juga berbeda.
Nah, nanti ada Yusril KW gitu loh, yang agak apa ya, kalau kita rumpunkan, dia agak satu rumpun dengan kecenderungan Napis antara KW dan Pak Napis ini, cerpen-cerpennya ya. Nah, Anda harus punya modal pengetahuan itu. Ini sangat berguna sekali ketika kita menggarap apa ya, ketika kita mengenali diri kita tadi. Untuk hal cerpen. Karena begini, menulis prosa atau menulis cerita, orang yang tidak sadar dengan potensi dia, kecenderungan dia, biasanya sangat sulit melahirkan tulisan yang kuat atau prosa yang kuat, sangat sulit. Karena bagaimana mungkin sebuah karya yang berkarakter, yang memiliki ruh akan lahir ya, sementara si pengarang sendiri tidak mengenali dirinya, gitu, tidak mengenali kecenderungannya, tidak mengenali style dia atau potensi dia, sehingga tidak tergarap potensi dari si pengarang itu sendiri. Untuk cerpen ini saya yakin bahwa sebetulnya untuk sebuah prosa ya, yang kita tulis ini untuk cerpen, sebetulnya kan peristiwa-peristiwa yang diolah dari berbagai bahan ya. Baik bahan ini didapatkan bisa dari kenyataan, dia berupa ide, bisa dari realitas yang ada di lingkungan kita, atau dari pengalaman orang lain, atau dari pengalaman personal ya. Nah, dia berisi peristiwa-peristiwa kalau prosa, baik cerpen maupun novel, tapi terutama cerpen dulu lah. Saya punya keyakinan, saya punya pandangan bahwa sebetulnya sebuah peristiwa jauh lebih komplit dan jauh lebih apa ya, jauh lebih bermakna ya dalam kehidupan, dalam realitas ketimbang cerita-cerita yang ada dalam cerpen. Maka kemudian saya sering bertanya, apa sih yang membedakan antara cerita yang disampaikan melalui cerpen dengan peristiwa yang ada di dalam realitas kehidupan atau lingkungan kita? Saya sering menjawabnya begini atau menawarkan jawaban begini. Yang membedakannya adalah pertama teknik penyajian, cara bercerita atau gaya bercerita, itu dia. Teknik penyajian. Misalnya, Anda mau berbicara tentang korupsi misalnya di dalam sebuah cerpen. Bisakah Anda menggunakan tanpa satu istilah korupsi pun di dalam cerpen tersebut? Nah, sastrawi, sifat sastranya, unsur sastranya. Nah, disinilah ketika Anda bisa menggunakan tanpa menggunakan kata korupsi di dalam sebuah cerpen, sementara tema cerpen itu adalah korupsi, dia berbicara tentang korupsi, maka itulah yang namanya salah satu teknik penyajian ya. Maka sastrawinya, unsur sastranya akan terlihat dari sana. Ini hanya salah satu analogi ya, salah satu contoh. Atau ketika Anda berbicara, ya sastra itu kan sebetulnya sederhananya dia menyampaikan sesuatu tanpa menyebut secara eksplisit sesuatu tadi. Nah, ini kembali lagi ke kecenderungan kita ya. Kalau sebentar, kalau ada yang perlu ditanyakan atau diinterupsi ketika saya berbagi berbagi ilmu ini, berbagi pengetahuan ini, silakan saja ya Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Silakan aja langsung diajukan. Saya sangat sangat berharap diskusi kita tidak berlangsung formal ya atau kaku ya. Bisa langsung ditanyakan di tengah-tengah kita di tengah-tengah penyampaian. Ya, baik Bang Romi. Menjelang itu mungkin tidak apa-apa Bang Romi kasih pengantar sedikit. Tadi kan baru karena tema kita essay, mungkin bisa ke essay sedikit Bang Romi. Oke, ke essay ya. Kalau essay sendiri, kalau essay pengalaman saya misalnya menulis sesuatu yang tidak besar. Temanya ya, dia tidak besar. Misalnya Anda menulis tentang katakanlah
cerpen-cerpen Indonesia misalnya ya. Menulis tentang cerpen-cerpen Indonesia, maka usahakan Anda menulis tema atau memilih tema yang lebih kecil. Dia bertema cerpen Indonesia juga, tapi dia lebih mikro. Misalnya cerpen Indonesia yang ada di Sumatera Barat. Nah, coba lebih kerucutkan cerpen-cerpen perempuan yang ada di Sumatera Barat misalnya. Coba lebih kerucutkan lagi cerpen-cerpen perempuan yang bertema apa gitu loh. Jadi dia lebih mikro. Peluangnya nanti ketika Anda berbicara mikro, dia akan dalam. Jadi itu salah satu yang saya perhatikan dalam menulis esai gitu. Dan tidak semua harus dikomentari di dalam esai. Nah, fungsi dari kita memilih tema yang sangat kecil ini, mikro ini adalah supaya kita tetap bisa menjaga kefokusan dari esai tadi. Karena begini, kebanyakan penulis esai itu gagal dalam menjaga fokus pembicaraan yang ditulisnya gitu loh, melalui esai gitu. Kebanyakan. Kalaupun misalnya tidak gagal, dia pecah. Karena kalau untuk esai koran misalnya atau media massa lah ya, paling banter itu kan cuma 5 halaman. Paling panjang itu ya, 5 halaman. 1,5 spasi. Untuk media massa ya, untuk koran misalnya atau surat kabar. Nah, ruangnya sangat terbatas, tidak panjang. Kecuali misalnya Anda menulis esai yang memang sudah panjang ya, misalnya 20 halaman 1 spasi misalnya, mungkin untuk majalah-majalah sastra misalnya atau apa gitu. Nah, itu beda lagi gitu. Saya pikir ini yang harus diperhatikan dalam menulis esai dulu. Anda harus menyadari dan harus memilih topik atau tema yang mikro. Itu satu. Terkadang yang mikro ini dia kecil, dia sepele gitu. Tapi ketika Anda membicarakannya, maka daya tariknya di sini. Daya tariknya ketika Anda berhasil berbicara tentang topik tadi dan kemudian dia dalam, maka ini akan menjadi menarik, esai yang menarik. Ketimbang misalnya Anda berbicara tentang tema yang besar, yang umum, dan terkadang juga bagi pembaca ya sudah terlalu sering dibicarakan atau sudah terlalu banyak yang membahasnya gitu. Jadi tema-tema, jangan pernah abaikan tema-tema kecil atau tema-tema yang menurut sebagian besar orang itu adalah tema-tema sepele. Itu yang pertama untuk esai. Yang kedua, untuk esai ya banyak sebetulnya banyak alternatif ya kalau untuk esai ya. Karena esai kan tidak seperti prosa ya. Kalau prosa kan memang bertumpu sebetulnya pada teknik penyajian. Kalau esai biasanya kan bahasanya langsung, lugas, biasanya gitu. Tapi kalau prosa, kalau cerpen itu memang bergantung pada teknik meskipun tema yang Anda sampaikan itu klise dalam cerpen misalnya, tapi teknik penyajian Anda sangat segan baru, maka cerpen Anda akan terlihat segar gitu, meskipun temanya klise atau sudah sering dibicarakan orang. Misalnya tema-tema yang diangkat oleh di dalam novel atau di dalam karyanya Hamka misalnya, itu kan tema-tema yang yang hari ini sebetulnya ya sudah menjadi biasa-biasa saja. Tapi karena dia sudah banyak dan sudah sering terjadi di masa lalu ya, dan sudah ditemukan pula misalnya melalui kisah-kisah lisan dari keluarga kita pada Hamka misalnya. Nah, ini kan menjadi klise ketika Anda menulis dengan rumpun tema yang sama dengan Hamka, tapi akan berbeda dan akan menjadi baru dia ketika Anda menemukan atau menyajikan cerita tadi dengan sajian atau teknik penyajian yang segar. Nah, ini beda cerpen dengan salah satunya ya yang paling mencolok ya dengan esai. Dan tetap saja esai sebetulnya dia bertumpu pada ini yang berikutnya. Dia bertumpu, esai ini sebetulnya bertumpu pada
sejauh mana Anda mengamati pengamatan dan bacaan. Jadi sebetulnya penulis esai sejauh mana ketika esai itu hadir ke publik melalui media, maka esai itu menunjukkan kualitas penulisnya. Kualitas pengetahuankah, macam-macam, kualitas pengamatankah. Beda dengan cerpen. Dengan cerpen itu yang paling mencolok itu adalah kepiawaian, keterampilan. Nah, saya kira untuk pengantar itu dulu Bang Subhan. Saya berharap ada. Baik, Bang Romi. Halo, Bang Romi. Halo, Bang Romi. Sepertinya jaringannya terganggu. Baik, teman-teman. Sepertinya jaringan Bang Romi itu mudah-mudahan bisa terdengar lagi nanti. Jadi saya kira menarik sekali apa yang beliau sampaikan ya, bahwa banyak penulis yang tidak sadar dengan potensinya. Nah ini ya pernyataan yang saya kira penting. Sementara potensi masing-masing penulis itu, terutama calon penulis, kalau seandainya bisa digali lebih dalam, ia akan mampu melihat potensinya seperti apa. Apakah dia menjadi penulis puisi, cerpen, esai, dan lain sebagainya, bahkan novel. Ya. Dan Bang Romi tadi mengatakan bahwa kita perlu orang lain untuk memberitahu kekuatan kita. Maka instruktur, motivator, penulis-penulis senior, bahkan kelas penulis daring adalah orang lain dalam tanda petik bagi teman-teman untuk memberitahu apa potensi kita sebenarnya. Dan kata Bang Romi tadi juga kenali diri, kenali potensi, kenali kecenderungan kita dalam menulis, terutama esai, dan harus punya modal pengetahuan tentang karya-karya penulis lain. Pun demikian dengan esai. Jadi langkah yang paling efektif saya kira adalah kalau ingin bisa menulis esai sebelum ke hal-hal teoritis, juga pada pembacaan kita pada karya-karya penulis lain. Kalau saya suka dengan esai-esainya Gunawan Muhammad, ya beliau sangat luar biasa sekali menulis, dan kawan-kawan saya rekomendasikan halaman fanspage-nya. Beliau adalah pendiri Tempo. Romi sudah jaringannya sudah aktif ya? Sudah. Baik. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya di kolom komentar. Kawan-kawan sudah ramai bertanya, tapi saya mau mengundang dulu peserta yang ingin berbicara langsung ke instruktur tamu. Silakan teman-teman diaktifkan kameranya yang bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, maaf saya telat tadi. Tadi yang terakhir aja tadi ya, yang saya dengar tema esai itu sepele atau sederhana, bisa dicontohkan apa yang sepele itu maksudnya? Oke, esai tadi kata Bang Romi sederhana ya. Ya mungkin ya contohnya ya, contoh seperti apa yang sederhana itu. Oke, Bang Romi silakan. Oke, terima kasih Bang Subhan. Gini contohnya, maksudnya tema yang apa ya, yang sederhana atau yang dianggap orang sepele ya. Misalnya gini, kalau ini yang misalnya kita nulis esai, lalu tema yang sepele itu contohnya, nah gini, ini sangat jarang dibicarakan orang, atau dia terkesan apa ya, terkesan kurang menarik ya, atau sepele ya. Contohnya ada tema-tema bunuh diri atau orang gila di dalam novel-novel pengarang Indonesia atau Sumatera Barat misalnya. Itu menarik. Nah ini kan hal yang sepele. Atau
tema-tema kecil lainnya, tema-tema yang dianggap dia kadang bukan tema utama dalam sebuah novel, kadang dia hanya sampingan. Misalnya di dalam satu novel Hamka Angkatan Muda kalau saya nggak salah, beliau berbicara tentang orang gila ya. Orang gila ya. Kalau saya tak salah ingat Angkatan Muda entah apa saya judulnya. Saya lupa apa. Nah, dia Hamka berbicara tentang orang gila, tetapi itu bukan tema utama di dalam novel tersebut, di dalam roman tersebut, bukan. Dia hanya sampingan di salah seorang tokoh. Nah, ketika tokohnya ini berlatar budaya Minangkabau ya pada masa lalu. Nah, nanti kita ketemu lagi misalnya tokoh orang yang menjadi gila ya, yang pada awalnya dia diceritakan waras, lalu di tengah kisah ternyata dia pernah mengalami gangguan jiwa. Nah, pada novel lainnya, jadi kita kumpulkan mungkin ada 3 misalnya. Nah, ini kan tema-tema yang bagi orang kurang menarik karena dia cuma tokoh sampingan terkadang, bahkan tema sampingan di dalam satu karya sastra misalnya. Lalu kita angkat ke dalam esai, jadi khusus membicarakan tentang orang gila di dalam yang direfleksikan dari 3 novel tersebut misalnya. Nah, ini tema kecil yang menarik sebetulnya diangkat. Nah, kita juga bisa kedalaman dari pembicaraan kita melalui esai tadi itu juga sangat terbuka karena begini, kita juga bisa melihat pengarangnya gitu. Kita bisa menelusuri loh, ini pengarang punya pengalaman dengan kegilaan enggak? Maksudnya itu lingkungan dia ya, bukan pengarangnya yang punya jejak sebelah penyakit jiwa ya, bukan gitu loh. Tapi jangan dia memang pernah melakukan pengamatan itu mungkin, atau di lingkungan dia ada gitu. Saya kira itu salah satu contoh tema mikro Bang Suwan. Ya, terima kasih Bang. Baik, terima kasih Bang Roni. Sama. Masya. Oke, saya beri kesempatan yang kedua, teman-teman yang ingin berbicara langsung ke narasumber, dipersilakan, diaktifkan videonya. Silakan. Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan peserta. Ya, kita ke Bandung. Di Bandung ada Kak Indah. Assalamualaikum Bang Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kak Indah, bagaimana kriteria menulis esai untuk diikut sertakan dalam sebuah kompetisi atau event? Yang kedua, apakah menulis esai sama dengan menulis artikel pada umumnya? Dipersilakan, Mbak Romi. Oke, yang pertama untuk kompetisi. Wah, ini memang apanya agak nih? Karena biasanya memang tergantung dari dari selera juri biasanya. Selera ini maksudnya masing-masing juri itu kan punya kecenderungan. Syukur-syukur kalau juri memang lebih standar penilaiannya itu memang didasarkan atas esai-esai yang masuk gitu loh. Yang susahnya itu kan, dan kebanyakan biasanya sudah ada melihat berdasarkan kecenderungan mereka biasanya para juri. Tapi satu hal, esai biasanya ini nanti juga merangkap dengan jawaban tentang pertanyaan apakah esai sama dengan artikel. Biasanya esai-esai yang menarik itu termasuk untuk kompetisi biasanya mulailah dengan fakta yang Anda dapatkan di lapangan gitu lah. Jadi dia bisa berupa pengalaman orang lain atau pengalaman Anda gitu. Jadi memang Anda mencantumkan kutipan dari teori ya. Ada sebuah teori yang berbicara tentang A, lalu Anda kutip langsung dari awal. Biasanya itu sangat biasanya lebih menarik memancing pembaca lewat pengalaman di awal esai gitu lah. Jadi pengalaman orang lain kah, pengalaman kita kah dicantum di esai tadi dimulai dengan pengalaman langsung. Nah, bedanya dengan artikel, kalau artikel kan pertanggungjawabannya lebih besar ya. Maksudnya itu unsur objektivitasnya itu lebih besar. Nah, kalau esai misalnya kita mulai dari pengalaman lingkungan misalnya. Nah, ini kan biasanya dinilai subjektif ya. Beda dengan artikel. Artikel dia dituntut untuk objektif.
tidak dari pengalaman kita sendiri atau dari pengalaman empiris yang apa ya, yang biasanya diragukan keobjektifannya. Dan kalau artikel kan pertanggungjawaban data itu harus dicantumkan di dalam artikel, harus ada sumber ya, sumber dari mana Anda mengutip atau dari mana sumbernya gitu. Nah itu artikel. Dan ya artikel ini banyak lagi kategorinya. Nanti ada artikel yang semi ilmiah gitu, yang sifatnya populer untuk media massa misalnya. Nah nanti dia beradik kakak juga dengan opini, dengan yang dinamakan opini di surat kabar gitu. Jadi itu untuk apa? Untuk jawaban atas pertanyaan esai dan artikel tadi. Ya, baik. Terima kasih Bang Romi. Selanjutnya dari Bandung kita ke Padang Panjang, ada Kak Mudia Aini Muslim. Bang Romi izin bertanya, tema esai yang paling sering diterima media massa apa saja? Silakan Bang Romi. Oke, esainya esai apa dulu? Misalnya untuk halaman sastra atau halaman seni, atau esai apa? Esai di halaman politik mungkin, atau ekonomi mungkin. Biasanya kalau untuk koran kan memang tema-tema yang faktual ya, yang terkini ya, topik-topik atau wacana yang terkini, yang kontemporer. Misalnya kalau sekarang itu kan salah satu apanya kan ini yang terbaru kan gempa Malang ya, gempa di Malang, artinya tema yang apa, satu esai yang bertema bencana misalnya. Nah ini kan faktual. Nah Anda bisa menulis sebuah esai dengan tema bencana dengan objek pembicaraan itu, misalnya Anda kumpulkanlah beberapa tema bencana yang terdapat di dalam novel-novel gitu, atau di dalam cerpen gitu. Cukup Anda ambil 3 atau 5 gitu. Lalu Anda bicarakan di dalam sebuah esai. Nah, ini bisa gitu. Lalu Anda kirim ke surat kabar misalnya, Anda kirim kemana gitu, ke Jawa Pos atau kemana. Itu salah satu peluangnya ya untuk tema gitu. Jadi yang bertema aktual lah Bang. Harus bertema aktual ya, kayak ini di Padang Panjang. Baik, sebelum saya bacakan lagi pertanyaan di kolom komentar, teman-teman yang mau bertanya langsung ke narasumber, dipersilakan. Langsung saja diaktifkan videonya dan ajukan pertanyaan. Ada? Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Silakan Ibu. Gimana Ibu? Silakan. Assalamualaikum, saya Dewi Elvia, biasa dipanggil Elo Dewi dari Padang. Ibu Elo. Bertanya, ya Ibu Elo, iya. Biasanya dipanggil. Oh, Elo itu artinya kakak, Uni atau jadi kalau Ibu Elo berarti ibu kakak. Iya. Jadi Elo Dewi. Dewi saja ya, kakak Dewi ya. Oke, silakan Elo Dewi. Jadi mau bertanya, tadi pas kita menulis itu yang pertama kenali diri, karakter kita apa, passion kita apa, potensi kita. Terus tadi pas putus-putusnya ada kecenderungan simbolis dengan realis. Jadi mohon dijelaskan ulang tadi putus-putus. Jadi tadi pas raise hand terus terlempar. Nanya di kolom chat, akhirnya bisa nyambung lagi. Jadi sinyalnya alhamdulillah mulai bersahabat. Tapi pas tadi kecenderungan simbolis dan realis itu terputus. Jadi mohon penjelasannya lagi Pak. Ya, terima kasih. Itu aja Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Bang Romi minta penjelasan lagi tadi. Silakan Bang. Oke. Sebetulnya kecenderungan simbolis dan realis itu saya memberi contoh tadi ya, kita kan saya sarankan untuk mengenali diri sendiri. Halo? Ya, silakan. Ya kan tadi disarankan untuk mengenali diri dulu. Mengenali diri itu apa potensi kita, apa kecenderungan kita dalam menulis. Nah, ada orang yang kecenderungan dia dalam menulis itu simbolis. Nah, maka ketika dia sudah tahu
Dengan simbolis itu kecenderungan dia misalnya. Maka ketika dia sudah menyadari potensinya itu simbolis, maka jangan tetap konsisten dengan simbolisnya tadi, dengan kecenderungan tadi, tetap di sana dulu. Nah, di dalam apa tadi? Di dalam kesadaran dia tadi itu, dalam kesadaran bahwa dia punya kecenderungan simbolis, maka janganlah dulu untuk sementara menulis dalam bentuk realis gitu. Karena dia memang harus kita harus memang menempa kecenderungan kita tadi, harus dilatih sampai nanti itu akan menemukan diri kita sendiri atau karakter tulisan kita sendiri. Nah, itu maksudnya, Kak. Baik, terima kasih Bang Rumi. Elok, cukup dipahami ya. Kita dari Padang ke Parung. Ada Kak Nita. Assalamualaikum Bang Rumi. Apakah untuk memahami potensi kita harus mencoba semua bentuk tulisan seperti puisi, prosa, atau cerpen, novel, atau esai? Atau kita langsung untuk mendalami satu pilihan saja? Misalnya hanya fokus dalam membuat cerpen. Bagaimana menurut Bang Rumi? Dipersilakan. Oke. Gini, saya mau bercerita mau berbagi pengalaman sedikit. Dulu awalnya saya menulis esai pertama kali. Lalu setelah esai saya menulis cerpen. Nah, ini agak lama saya menulis cerpen, ada sekitar 1 atau 2 tahun lah. Nah, waktu itu tiba-tiba terpikir oleh saya, wah saya juga ingin menulis puisi. Jadi ada keinginan yang yang muncul kemudian setelah menulis cerpen. Dan ternyata setelah saya menulis puisi, ternyata passion saya itu pada waktu itu ya memang di prosa, bukan di puisi gitu. Dan esai kemudiannya. Jadi cerpen esai. Jadi dia ditemukan tulislah dalam bentuk apapun, apakah dia puisi. Silakan Anda menulis dalam bentuk puisi kah, dalam bentuk cerpen. Nanti di dalam proses kreatif Anda, dalam proses kepengarangan Anda, itu justru akan menemukan apanya sendiri gitu. Apakah nanti akan menulis cerpen saja atau menulis puisi saja. Pengalaman saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bang Rumi. Ya, benar ya. Jadi, teman-teman, untuk tahap proses belajar, ya tidak apa-apa menulis segala genre saja dulu. Nah, tapi nanti kalau sudah menemukan passionnya atau menemukan gayanya pada satu genre tertentu, ya saya menganjurkan ya tetap fokus saja pada satu bidang itu, misalnya puisi atau cerpen, novel, atau bahkan esai. Jadi dengan fokus di situ nanti insya Allah kita akan menjadi ahli, menjadi pakar di bidang itu. Baik, sebelum saya bacakan kembali pertanyaan berikutnya, saya persilakan kepada Bang Din Ali Fati di Nusa Tenggara Barat untuk mengajukan langsung pertanyaan. Silakan Bang Din. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatan malam ini. Udah Muhammad Subhan dan Bang Romi. Terkait tema pada malam hari ini yaitu masalah esai. Saya ingin belajar langsung kepada para esais profesional melalui Bang Romi. Saya ingin bertanya, menurut pengamatan Bang Romi, bagaimana para penulis esai atau para esais yang profesional itu mereka memulai tulisan-tulisan mereka? Apa kecenderungan gaya-gaya mereka sehingga kita bisa mengikuti pola-pola esai yang mereka tulis sehingga menarik minat pembaca untuk menulis tulisan mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Waalaikumsalam. Bang Romi, cukup tangkap pertanyaannya? Cukup. Nah, bisa. Saya kasih contoh esai Gunawan Muhammad ya. Gunawan cenderung memulai esainya kan dengan kutipan. Esai Gunawan Muhammad ya. Cenderung memulainya dengan kutipan. Nah, kita juga bisa memulai dari kecenderungan seperti ini untuk mengenali apa kita dulu, kecenderungan kita dalam menulis esai dulu. Intinya adalah
intinya adalah dalam proses belajar menulis esai kita harus dalam 1 minggu Anda harus menulis 1 esai setidak-tidaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal bagaimana memulainya, soal seperti apa kecenderungannya itu akan dari atau akan ditemukan perjalanan. Nah, di samping itu, Anda penulis esai dituntut untuk banyak membaca sebetulnya dan mengamati. Intinya adalah sebetulnya apa namanya kalau istuna. Bang Romi, mikrofonnya mati. Oke, sudah hidup. Ya. Oke, sudah hidup ya. Ya, silakan. Ya. Saya ambil contoh esai Gunawan Muhammad ya. Saya ulang lagi. GM atau Gunawan Muhammad itu kan cenderung memulai esainya dengan kutipan. Tetapi beliau mengutip itu sangat cair ya. GM Gunawan mengutip pendapat pakar atau ahli itu dengan bahasa dia sendiri gitu. Jadi bukan mengutip secara bukan mengutip 100% ya. 100% itu dengan bahasa si pakar dengan apa enggak, tapi diterjemahkannya ke dalam bahasa dia. Sehingga misalnya kutipan-kutipan dalam esai GM itu serasi dengan dengan kecenderungan dia ya, karena dia menggunakan bahasa dia sendiri. Itu yang pertama. Tapi sebetulnya inti dari menulis esai ini adalah latihan sebetulnya. Minimal Anda harus menulis dalam seminggu itu 1 esai minimal untuk latihan. Dan Anda harus punya modal bacaan yang banyak, yang luas. Dan harus melakukan pengamatan terhadap lingkungankah, terhadap objek pembicaraan yang ada dalam esai Anda kah gitu. Jadi memang seorang penulis esai itu memang dituntut punya modal pengetahuan yang sangat luas sebetulnya. Karena modal pengetahuan inilah nanti yang akan membukakan cakrawala pembaca. Nah, ketika pengetahuan kita terbatas, maka dikhawatirkan pembaca tidak terlalu banyak yang akan didapatkannya, atau cakrawala pembaca tidak akan terbuka kalau modal kita pas-pasan, modal pengetahuan kita pas-pasan. Nah, kembali ke Gunawan Muhammad, esai-esai Gunawan Muhammad misalnya, esai Gunawan kan beliau punya modal pengetahuan yang luas ya, sehingga sehingga GM ketika menulis esai tentang topik ambil kemudian tinggal diterjemahkan ke dalam bahasa. Saya pikir poinnya 2 tadi itu, Bang Suban. Kalau ada lagi sedikit sudah. Oke, silakan Bang Din. Oke. Gini Bang Romi, bisa coba membandingkan bacaan antara seorang pakar dan seorang yang menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dibandingkan dengan bahasa-bahasa ilmiah yang cenderung kaku dan membuat orang jenuh karena kebanyakan atau kaya dengan bahasa-bahasa ilmiahnya. Ini barangkali terletak pada teknik penulisannya. Bagaimana membandingkan tulisan seorang pakar yang kaya dengan bahasa-bahasa ilmiah tapi cenderung sulit mencerna,
dibanding dengan bahasa-bahasa yang cair seperti Bang Romi bilang tulisannya Bang Gunawan Muhammad ya. Baik. Sebetulnya kan inilah langsung saja Pak ya, Bang. Ya, silakan Romi. Soal karena gini, terjadi sebagian besar penulis saya. Ada istilah dia bermula dari kata atau istilah yang atau istilah terapan hidung konseptual, istilah punya makna teoritis ya. Dia berangkat dari suatu teori lalu punya konsep. Misalnya ada satu istilah misalnya dalam apa itu sering digunakan hybrid kan, hibrida kan. Nah, ketika kita gunakan istilah hibrida ini, kita comot lalu kita pakai dalam sebuah esai ini kan sulit dicerna misalnya oleh anak SMA hari ini kan, atau pembaca kita yang baru tahun kuliah. Istilah dia punya dia kan bagi penulis bisa menerjemahkan istilah aktual bahasa yang mudah dicerna. Itu pertama. Para penulis esai biasanya sih karena udah apa ya, udah ke Inggris kalau istilah Joshua Wibisono itu ke Inggris. Jadi satu istilah dari luar yang kontekstual yang didapatkannya dari bacaannya dari buku yang lalu dicomot begitu saja dan dipakai di dalam esainya gitu. Nah, tantangan bagi penulis esai menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dikenal oleh pembaca secara luas lah. Janganlah pembaca yang terbatas gitu. Atau misalnya memakai istilah yang lebih asing lagi, misalnya memakai istilah alienasi misalnya. Ini bahasa planet mana ini gitu. Nah, ini kan satu istilah yang konseptual yang perlu penjelasan lebih lanjut. Lalu para penulis esai kita biasanya menggunakan istilah yang rumit ini. Maka ini baru satu istilah loh. Dalam satu paragraf itu ada sekian istilah asing yang sulit dicerna. Gitu. Maka dia esai tadi biasanya terkesan jadi berat. Gitu. Biasanya seperti itu. Tapi satu hal yang saya perhatikan begini soal tentang esai. Misalnya antara MH Ainun Najib esainya dengan Gunawan misalnya. Karena hitung latar budaya kita juga sih. Karena gini, memahami MH itu kan bahasa esai beliau sangat lugas ya. Bahasa beliau menggunakan bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari yang lebih dekat struktur bahasanya itu dengan apa? Dengan MH ya, dengan lingkungan. Beda dengan Gunawan. Kalau Gunawan beliau menggunakan bahasa Indonesia, strukturnya Indonesia. Nah, kalau MH itu memang struktur bahasanya itu struktur lisan itu satu, lugas, spontan, dan cenderung agak apa ya, agak terbatas pada satu budaya saja strukturnya itu. Sehingga kalau misalnya saya yang berlatar Sumatera misalnya membaca tulisan MH ini perlu waktu untuk apa? Untuk mengulangnya karena beliau menggunakan struktur bahasa lisan gitu. Dan struktur bahasa lisannya ini kuat sekali dipengaruhi oleh budaya. Saya nggak bisa bahasa Jawa ya, tapi salah satu apa MH itu di sana. Ketika misalnya saya membaca esai-esai GM yang bahasa Indonesianya bagus ya. Bagus ini maksudnya itu bukan baik dan benar, tapi mudah kita pahami. Mudah kita pahami itu strukturnya. Biasanya sih itu apa untuk memang ini. Beda kalau misalnya dengan apa dengan esai Inggris misalnya tidak multikultural seperti kita kan. Jadi pembaca esai yang ada di antar negeri kan mereka berada dalam satu budaya, sementara kita kan berbeda-beda. Penulis esai bagaimanapun esai sebetulnya itu dipengaruhi oleh budaya setempat atau budaya si penulis esai dalam menyajikan. Anda bisa bandingkan misalnya esai-esai yang ditulis oleh penulis Sumatera, penulis dari Pulau Jawa atau dari mana namanya dari Indonesia Timur. Nah, masing-masing orang Sumatera misalnya atau penulis Sumatera itu berbeda
cara memahaminya, bukan cara memahami, mungkin agak sulit memahami misalnya esai-esai yang ditulis dengan struktur dengan bahasa Indonesia tapi strukturnya Jawa misalnya. Begitupun sebaliknya, orang Jawa misalnya memahami penulis esai atau bahasa esai yang ditulis oleh orang Sumatera dengan struktur bahasa Sumatera misalnya atau Minangkabau. Nah itu kan dia berbeda dan perlu waktu. Nah pentingnya bahasa Indonesia di sini. Ulang lagi misalnya kalau ada 2 esai, satu esai Gunawan Muhammad, satu esai MH Ainun Najib, maka saya mudah memahami esainya Gunawan Muhammad. Kalau MH ini saya perlu sedikit waktu untuk mengulang-ulang ini apa maksud MH ya, karena dia menggunakan struktur bahasa lisan dari suatu kebudayaan yang sangat terbatas untuk ukuran Indonesia gitu. Jadi saya kira itu ya, mudah-mudahan ada kaitannya ya Bang Subhan dengan pertanyaan. Baik, terima kasih Bang Romi. Saya kira cukup lugas dan jelas. Dari Nusa Tenggara Barat tadi ada Bang Din di sana. Kita beralih ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat ada Kak Dila. Saya Dila dari Bukit Tinggi, Bang Romi. Apakah menulis esai itu harus mengupas isu yang sedang update atau terbaru, atau bisa juga isu-isu lainnya yang penting tapi menarik? Bagaimana menurut Bang Romi? Silakan. Ya, sebetulnya banyak peluang ya. Kita bisa menulis esai dengan isu-isu terbaru misalnya, atau kita menulis dengan tema mungkin isu-isunya sudah lewat ya, tapi kita menemukan satu data atau satu fakta yang menarik dan belum terungkap misalnya. Nah ini juga bisa jadi esai yang menarik. Tergantung dari apa sih sebetulnya, tergantung dari kebutuhan pada saat itu, pada saat publikasi sebetulnya. Nah biasanya sebelumnya ini kan publikasi esai kita itu kan memang tergantung pada media cetak ya, baik buku atau koran lah terutama. Tapi akhir-akhir ini belakangan kan mulai menjadi cair. Ruang publikasi itu tidak lagi media cetak, tapi media sosial juga banyak lah, termasuk media-media online. Jadi jika pada masa sebelumnya itu isu-isu yang diangkat itu cenderung aktual misalnya, maka pada hari ini karena ruang publikasi itu sudah beragam ya, sudah banyak, dia bisa saja isunya itu sudah lewat, tapi karena menemukan suatu fakta, suatu data yang baru, maka dia menjadi menarik lagi ketika dibicarakan pada hari itu. Jadi tergantung waktu publikasi salah satunya, dan temuan atau fakta dan data yang baru kita temukan gitu, tapi belum banyak diketahui orang. Saya kira itu Bang Subhan. Baik, terima kasih Bang Romi, menarik sekali. Sebelum saya bacakan pertanyaan lainnya, teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan langsung ke narasumber dipersilakan. Ada Kak Murdia Aini Muslim di Padang Panjang. Silakan Kak Aini. Ya, halo Kak Aini. Kak Murdia Aini Muslim. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Subhan. Iya, terima kasih Bang Subhan. Dan saya mau bertanya kepada Bang Romi terkait esai yang saya tanyakan tadi, kan yang tema yang sering diangkat di media massa itu adalah yang sifatnya faktual. Saya masih belum tergambar nih Bang, karena saya masih bisa dikatakan buta terhadap esai ini. Saya biasa ada membaca This Way tahu ya Bang? Dahlan Iskan itu yang sering dia nulis tiap hari itu di blognya. Apa itu bisa dikategorikan atau memang seperti itu esainya? Saya butuh gambarannya Bang, karena saya nggak tahu yang Abang bilang tadi Gunawan sama MH Ainun itu saya belum pernah baca. Kira-kira gitu pertanyaannya. Yang This Way itu bisa dikatakan esai atau jenis tulisan apa itu Bang? Bisa Bu. Yang ditulis oleh Dahlan Iskan kan? Iya, setiap hari dia kan mengupas faktual semua itu yang itu salah satu bentuk esai itu Bu, yang Pak Dahlan itu. Yang ditulis Pak Dahlan itu kan menariknya itu biasanya kecenderungan esai Pak Dahlan yang di apa itu di media itu di apanya itu
kan dimulai dari pengalaman apa? Pengalaman orang lain atau pengalaman dia pada suatu hari misalnya, atau pengamatan ya. Nah, itu salah satu Iya. bentuk esai bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Bang. Saya perlu pemantapan saja. Iya. Terima kasih, Bang Subhan. Baik, terima kasih Sama-sama. Kak Aini. Ya, tulisan Pak Dahlan Iskan ya salah satu bentuk esai gaya Pak Dahlan ya. Banyak sekali bisa diikuti seperti tadi disampaikan oleh Bang Umi, bisa mengikuti gaya Gunawan Muhammad atau Cak Nun, Ainun Najib, lain sebagainya, banyak sekali esai-esai kita ya. Atau mau seperti Bang Romi juga ada beberapa esainya, bisa diikuti juga. Jadi nanti kawan-kawan bisa belajar menemukan gaya menulis sendiri gitu. Tapi kita harus belajar kepada banyak orang. Baik, teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan berikutnya, silakan aktifkan video. Kalau tidak ada, saya bacakan kembali pertanyaan di kolom komentar. Ada Kak Neneng JK di Karawang. Dalam penulisan esai, ada berapa gaya atau kecenderungan yang sering digunakan penulis? Bang Romi, silakan. Sebetulnya jenis-jenis esai ini kan sangat banyak sekali. Di antaranya ada yang naratif, ada eksposisi, ada yang deskriptif, macam-macam. Kalau yang naratif itu bercerita, dia agak cenderung prosa ya, bercerita. Jadi bercerita ini dia bisa menceritakan pengamatan terhadap suatu peristiwa atau terhadap suatu isu. Kalau deskripsi itu menggambarkan ini dia bisa saja melompat dari satu adegan isu ke adegan isu berikutnya gitu. Tapi dia menggambarkan sifatnya. Nah, ada yang eksposisif dan ada yang analitik ya. Analitik ini dia lebih kepada analisis ya. Analisis yang berdasarkan data yang didapatkannya atau fakta yang ditemukannya. Jadi ada banyak jenis esai, bisa di searching di Google sebetulnya kalau untuk jenis-jenis esai. Yang saya sebutkan tadi. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bang Romi. Dari pertama, apakah untuk penulis berdasarkan fakta dan seumpamanya ada narasumber yang diwawancara, apakah narasumber juga dicantumkan identitasnya dan sebagainya? Kan, Bang Romi? Kalau Anda memang merujuk pada sumber Anda itu memang merujuk atau tulisan Anda itu memang merujuk pada sumber, sebaiknya cantumkan, memang harus dicantumkan sebetulnya, bukan sebaiknya tapi memang harus dicantumkan. Apalagi kita mengutip bahasa si narasumber, memang harus dicantumkan namanya gitu. Atau kalau dia buku misalnya ya bisa cantumkan di dalam kurung saja. Misalnya nama akhir, kemudian tahun terbit buku dan halaman misalnya kalau mau lebih detail. Tapi kalau cukup nama saja bisa. Anda tuliskan nama lengkapnya 2 kata atau 3 kata dari namanya tersebut. Baik, terima kasih Kak Neneng. Ya, benar harus dicantumkan ya sebagai pertanggungjawaban intelektual penulisnya. Jadi sumber harus dicantumkan. Dari Karawang kita ke Kota Sawalunto, Sumatera Barat, ada Bang Raja Syekh Anugrah. Izin bertanya, Bang Romi, saya Raja Syekh Anugrah dari Sawalunto. Bagaimana cara membuat struktur bahasa dalam esai yang mudah dipahami bagi pemula, sementara pemula ini masih belum bertemu kecenderungan dirinya? Silakan, Bang Romi. Oke. Untuk pemula, untuk membangun pengalaman, pesan saya adalah hati-hati dengan ejaan atau dengan tata bahasa ya. Hati-hati gini. Ketika Anda selesai menulis esai, maka masuk lagi ke proses mengedit. Proses mengedit ini membaca ulang. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah setiap kalimatnya titik komanya sudah tepat atau belum. Itu dulu. Karena biasanya kita yang dari Sumatera Barat atau dari Sumatera rata-rata
struktur lisan bahasanya itu cenderung lisan ya. Ketika orang lain membaca misalnya karena dia strukturnya lisan, yang titik komanya entah di mana, lalu ketemu sama pembaca misalnya. Nah, kadang dia menjadi lucu satu kalimat tadi, atau bahkan tidak tersampaikan maksud dari si penulis. Itu sangat berpengaruh. Maka yang harus disadari dulu adalah ejaan. Titik komanya, kemudian baca lagi. Kita harus, ketika kita mengedit, kita harus memposisikan diri sebagai pembaca. Ini kita sebagai pembaca nih, paham nggak, mengerti nggak dengan kalimat atau struktur kalimat kita seperti ini. Kalau nggak ngerti atau nggak paham ya sempurnakan lagi sehingga pembaca ngerti. Itulah fungsinya kita sebagai penulis esai sekaligus sebagai editor gitu. Editor pertama. Gitu, Bang. Baik, terima kasih Bang Romi. Demikian ya Bang Raja. Selanjutnya dari Sawalunto kita ke Mojokerto. Ada Kak Fatati. Kak Romi, bisa dijelaskan perbedaan mendasar antara esai dan kolom? Karena agak mirip-mirip. Bagaimana teknik menggali ide untuk menulis esai ini? Silakan, Bang Romi. Oke. Gini, saya jawab yang terakhir dulu. Teknik untuk menggali ide, sebetulnya gini. Kalau ide, dia bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Tetapi biasanya ide itu datang tiba-tiba. Nah, ide ini datang tiba-tiba, kita biasanya tidak siap untuk menangkap atau mencatatnya. Lalu dia hilang begitu saja. Itu sifatnya biasanya, sifat ide ya. Ya kalau sering misalnya ide itu ketika kita sedang di kamar mandi lalu dapat ide. Nah, karena kita tidak punya kesempatan untuk menangkapnya atau mencatatnya, lalu ketika kita keluar dari kamar mandi ya tiba-tiba hilang ide tadi gitu loh. Nah, teknik salah satu, kalau saya misalnya teknik untuk menggali ide itu saya membaca buku kah, membaca koran atau membaca berita. Itu biasanya, atau mengamati misalnya. Mengamati. Ikuti masa. Maka biasanya ide akan kita dapatkan di sana. Itu pertama. Yang kedua, ketika ide didapatkan, maka mulailah menulis. Yang penting dulu dia ditulis. Ketika dia ditulis, kalau menurut Anda sudah selesai, maka berhentilah dulu, lalu istirahat agak kasih jeda waktu. Jeda waktu ini mungkin 2 atau 3 jam. Setelah itu Anda masuk sebagai editor. Anda baca lagi, tapi Anda membacanya sebagai editor ya. Anda edit tulisan Anda sendiri. Anda baca dulu gitu loh. Anda baca kembali, lalu perbaiki mana yang perlu diperbaiki, atau tambahkan mana yang perlu ditambahkan, atau kurangi, atau hapus mana yang perlu dihapus gitu. Nah, penggalian ide berlangsung dalam proses mengedit ini ketika Anda berperan sebagai editor. Oke, Bang Suban. Oke, baik, Bang Rumi. Kemudian yang pertama tadi beda esai dan kolom, menurut Bang Rumi? Oh iya, gini, saya juga kurang paham kurang paham dengan kolom ya, karena kolom yang cenderung diidentikan dengan surat kabar ini kan juga tidak ada bedanya dengan esai sebetulnya. Tapi ini pengalaman saya biasanya. Saya nulis esai, lalu saya kirim aja ke ruang kolom, ke halaman yang ada kolomnya di di media yang saya kirimi. Ternyata lolos. Lalu ternyata kolom itu ternyata esai juga ya. Ini kesimpulan yang sangat selintas ya. Jadi tidak kalau menurut saya tidak terlalu jauh lah bedanya antara esai dengan kolom.
Saya kira itu Bang Subhan. Baik, ya tidak terlalu jauh beda antara esai dan kolom. Ya Kak Fatati tadi juga disampaikan bahwa tentang idenya, Bang Rumi mengatakan bahwa bisa merujuk ke isu-isu yang sedang hangat di media massa, begitu Kak Fatati. Jadi artinya memang proses pembacaan ini membaca sangat penting sekali. Media massa, kalau seandainya koran tidak terjangkau lagi karena mungkin susah didapatkan, ya saya kira koran-koran online itu sangat banyak sekali. Maka sangat direkomendasikan sekali kawan-kawan unduh aplikasi Babe, ya, aplikasi Babe di Gawai, itu ada baca berita, itu seluruh media ada di sana. Jadi isu-isu terkini itu bisa menjadi sumber pemantik ide kawan-kawan untuk menulis esai. Baik, Kak Dian Sarmita dari mana nih Kak Dian ini? Lagi, mau bertanya lagi Bang Din, silakan. Silakan Bang Din. Kak Is Rahmawati, ya. Silakan Kak Is. Halo, teman-teman, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Boleh saya masuk udah? Oke, silakan. Ya. Mohon maaf kembali bertanya. Bang Romi, apakah memungkinkan untuk diadaptasi menjadi sebuah novel? Tulisan-tulisan esai yang dibuat beberapa seri atau berseri-seri itu diadaptasi menjadi sebuah novel atau katakanlah sebuah novel biografi dengan POV saya atau aku. Oke, langsung saja ya Mas Subhan. Ya, silakan Bang. Saya nggak tahu esainya berjenis apa, terus tentang apa gitu loh. Kalau dia naratif misalnya, kalau esainya itu naratif, esainya itu bercerita gitu, maka bisa saja gitu loh. Tapi biasanya sejumlah esai yang dikumpulkan menjadi satu, biasanya dia menjadi buku antologi esai gitu, biasanya. Nah, akan lebih bagus misalnya kalau Anda mau menulis novel, maka lebih bagus ya tulis aja baru gitu loh dalam bentuk novel ketimbang menulis lagi gitu kita atau mengedit lagi sesuatu yang sudah dipublikasikan atau esai yang sudah jadi gitu loh. Lebih bagus menulis yang apa aja gitu loh, yang baru aja dalam bentuk novel gitu, dan itu akan lebih produktif ketimbang mengolah, memodifikasi lagi sesuatu yang sudah ada atau sudah publikasi misalnya dalam bentuk esai misalnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Bagaimana Bang Din? Cukup dipahami ya? Oke. Silakan teman-teman lainnya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit menjelang pukul 21.30-an. Ya, 30 malam hari ini sampai pukul 9:30. Kita ke Solo Selatan. Dari Nusa Tenggara Barat ke Solo Selatan ada Kak Dian Sarmita. Assalamualaikum Bang Romi. Menurut Bang Romi, kesalahan umum apa saja yang harus hindari ketika menulis esai? Silakan Bang Romi. Oke. Biasanya untuk pemula, biasanya kesalahan atau kelemahan paling banyak itu adalah gagal fokus. Gagal fokus ini berbicara tentang topik A, lalu karena dia tidak fokus, dia melebar kemana-mana, sehingga dia tidak mengerucut esainya tadi. Biasanya ini. Tapi yang paling fatal dari penulis pemula, yang paling penting sebetulnya, dan yang paling sering terjadi adalah ejaan sebetulnya. Ejaan lah, EYD biasanya. Begitu, Bu Dian. Ya, baik. Terima kasih, Bang Romi. Ya, waspadai ejaan ya, teman-teman. Kemudian, Bang Romi, mungkin pertanyaan kuncinya setelah berhasil barangkali dalam tanda petik menulis esai, bagaimana kiat agar esai kita mudah diterima oleh media tujuan? Mungkin Bang Romi bisa berbagi tips. Silakan, Bang Romi. Ya, yang pertama
bahasan kita dalam esai itu memang menarik ya, menarik bagi redaktur yang pertama kali itu menarik bagi redaktur. Kupasan kita tadi, esai tadi harus menarik. Terus yang kedua, mungkin yang kedua itu ada apa ya? Apa ini loh, kembali ke modal pengetahuan kita. Jadi ketika redaktur membaca esai tadi, dia membayangkan pembaca. Nah, kira-kira dari esai ini pembaca apa sih hal baru yang didapatkan oleh pembaca? Gitu. Biasanya seperti itu. Atau informasi apa yang paling menarik yang bisa didapatkan oleh pembaca dengan membaca esai ini. Jadi intinya itu dia tidak terjebak pada hal yang diulang-ulang atau sesuatu yang sudah klise atau sesuatu yang sudah dianggap apa ya, sesuatu yang sudah sering ya ditulis dalam tulisan-tulisan lain gitu loh, atau bahkan mungkin dalam bentuk berita mungkin. Jadi yang paling pertama itu adalah bagaimana Anda menampilkan esai tadi atau esai Anda itu dikemas semenarik mungkin. Baik itu tema, kemudian informasi-informasi baru yang ditawarkan gitu. Saya kira diantaranya itu. Oke, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih, Bang Romi. Teman-teman, ada waktu 10 menit terakhir yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan ke Bang Romi. Masih ada, teman-teman? Tim kreatif, barangkali? Oke. Ini ada Bang Rizky Dwianto. Apakah ada struktur esai khusus? Tolong dikopikan tim kreatif pertanyaannya. Sebenarnya saya ingin tahu. Apakah ada struktur esai khusus sesuai kaidah misalnya? Aku tanya, Mas. Ya. Bagaimana, Bang Romi? Silakan. Oke. Sebetulnya esai ini sebetulnya lebih bebas dari jenis tulisan lain ya, seperti artikel ya, jauh lebih bebas ya. Jadi tidak ada apa khusus ya. Yang paling utama itu Anda memilih tema dan yang kemudian Anda bisa mengupas tema tadi secara mendalam dan konsisten gitu loh. Konsisten ini Anda menjaga kefokusan dari apa yang Anda bicarakan dari esai tadi, sehingga tidak melebar kemana-mana yang pembicaraannya. Saya kira untuk apa yang paling yang utama diantaranya ya itu dulu, dan tidak ada apa sebetulnya apa khusus apa ya kaedah kalau sudah berbicara kaedah tentang esai palingan itu ejaan atau EYD. Tapi yang paling utama, yang paling urgen dari sebuah esai itu kaedahnya itu ya, kalau mau dicarikan kaedahnya itu ya apa kekonsistenan Anda dalam menggarap topik pembicaraan yang Anda tawarkan atau yang Anda lakukan di dalam esai gitu. Saya kira itu, Bang Suban. Baik, terima kasih Bang Romi. Demikian Bang Rizky di Pelai Hari ya, tidak ada struktur khusus. Dan ya silakan saja untuk merujuk ke esai-esai penulis-penulis yang sudah profesional, tapi yang paling penting catatannya adalah seperti disampaikan oleh Bang Romi tadi, perhatikan kaidah kebahasaannya, IYD, ya, kesalahan tik dan lain sebagainya itu dijaga betul, penyuntingannya diperhatikan betul. Baik, 7 menit terakhir mungkin closing statement ya, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bang Romi untuk calon-calon penulis esai di kelas menulis daring ini. Dipersilakan pada Bang Romi. Oke, terima kasih Bang Suman. Saya selalu berpesan untuk para penulis kita sebetulnya ini. Latihanlah menulis. Jadi setiap Anda menulis esai, anggap aja itu Anda latihan menulis. Karena kalau Anda tidak menganggapnya sebagai latihan, maka halo, Mbak Romi?
terputus jaringannya. Kita sedang memberikan porsada. Romi? Otak. Halo? Ya, tadi sepertinya terputus jaringan Bang Romi. Bisa diulang kembali close. Oke. Closing statement-nya, Anda menulis anggaplah sebagai latihan. Jadi Anda menulis setiap minggu minimal misalnya untuk satu esai. Atau untuk cerpen minimal dalam sebulan itu 2 cerpen. Atau 1 cerpen misalnya dalam sebulan. Untuk esai minimal 1 minggu. Dan Anda menulis setiap minggu, menulis esai setiap minggu, anggaplah itu sebagai latihan. Dan jangan pernah Anda menganggap esai itu sebagai penulis berpengalaman. Itu pesan saya. Anggap itu latihan. Sehingga kalau Anda menganggap itu latihan, Anda akan menulis terus menerus. Saya kira itu Bang Suban, closing statement. Baik, terima kasih Bang Romi. Oke, teman-teman sekalian, kelas menulis daring, ya latihan. Pada apapun itu, apalagi menulis esai. Tadi menarik bahwa minimal 1 minggu sekali 1 esai jadi. Dan tentu saja adalah bahwa proses pembacaan, membaca, ya. Cari di media sosial penulis esai yang teman-teman kagumi karya-karyanya dan bertemanlah lalu bacalah karya-karya mereka secara rutin di setiap postingan-postingan itu. Khusus kepada Bang Romi, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya Bang Romi. Sama-sama Bang Suban dan semuanya. Ya, mohon maaf kalau ya terganggu ke jam istirahatnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan ya bermanfaat sekali bagi peserta kelas penulis, dan di lain kesempatan kami mohon izin untuk ya kalau tidak sibuk Bang Romi mampir kembali di ruang kelas penulis daring. Sukses untuk Bang Romi, teman-teman sekalian. Selamat untuk Anda yang mengikuti materi malam hari ini. Atas nama kelas penulis daring, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena puasa mau masuk, ya. Selamat menjalankan ibadah. Sama-sama. Bang Romi juga mohon maaf lahir dan batin. Kelas malam hari ini kita tutup dengan membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Romi dan teman-teman. Kita off-kan ya. Ya, sama-sama Bang. Ya, saya off dulu. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bang Subhan. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Sampai jumpa.